Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Gandiwa, konsep helikopter tempur gado-gado AH-64E Apache dan AH-1 Cobra. Di map Minimum Essential Force tahap pertama, pengadaan alutsista di helikopter tempur punya perhatian tersendiri. Dibuktikan dengan langkah TNI untuk out of the book dengan membeli helikopter berkualitas full kombatan Mi-35P Hyde dan berlanjut ke order pengadaan AH-64E Apache Guardian. Seperti diketahui, porsi perkuatan helikopter pemukul Puspenerbad sejak lama hanya bertumpu pada transport multirole yang dipersenjatai secara terbatas seperti NBO 105, Bell 205AI, NBEL 412 dan MIL Mi-17V5. Dalam kiprah penugasannya, Puspenerbad TNI Angkatan Darat tak pernah meninggalkan komponen industri dalam negeri karena faktanya NBO 105 dan NBEL 412 dibuat dan dirakit PT Dirgantara Indonesia secara lisensi. Tapi seiring bisa melulu mengandalkan armada helikopter pemukul pada jenis NBO 105 dan NBEL 412. Yang paling mentok hanya dipersenjatai SMB senapan mesin berat 12,7 mm dan roket FFAR agar militer Indonesia punya daya getar yang signifikan. Maka didatangkan helikopter yang dirancang dengan desain full kombatan. Dalam hal ini, MIL Mi-35P The Flying Tank Buster dan AH-64E Apache Guardian yang belum lama ini resmi dipesan 8 unit oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lain halnya dengan era helikopter transport multirole yang pengadaannya bisa dipasok oleh PT Dirgantara Indonesia, maka saat Kavaleri Udara TNI Angkatan Darat membutuhkan helikopter tempur full kombatan, sayangnya industri dirgantara dalam negeri belum bisa mendukung. Selain urusan loncat teknologi yang belum dikuasai, pengembangan helikopter full kombatan juga terhalang skala ekonomi dalam hal produksi. Bila PT Dirgantara Indonesia memproduksi heli sejenis NBO 105 dan NBEL 412, maka pasarannya cukup besar. Selain menyediakan varian militer, platform helikopter ini juga sangat ideal untuk kebutuhan sipil. Lain hal dengan helikopter tempur yang pasarannya begitu terbatas dengan pesanan yang tak mencukupi dari sisi skala ekonomi. Karena alasan itulah serta-merta Indonesia mengadopsi jenis helikopter Mi-35P Hyde dan AH-64 Apache Guardian. Melihat pengadaan unit masing-masing jenis heli tempur yang sangat minim, menjadikan tawaran TOT transfer of teknologi yang diterima terbilang minim. Nah, melihat kebutuhan Puspenerbad akan helikopter berkualitas full kombatan, tak lantas PT Dirgantara Indonesia kehilangan semangat untuk memasok di segmen ini. Kini ada Mi-35V dan AH-64E Guardian, tapi kuantitas yang sangat minim. Ambil contoh pesanan AH-64E Guardian dari Boeing yang hanya 8 unit. Sementara Mi-35V juga hanya berjumlah 8 unit. Melihat luasnya cakupan wilayah Republik Indonesia, idealnya jelas kita butuh lebih banyak helikopter full kombatan untuk menjaga bentang wilayah perbatasan yang demikian luas. Bila kelak ada alokasi pendanaan alutsista yang lebih besar di bawah kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peluang order helikopter full kombatan masih terbuka. Proyek Gandiwa bakal hidupkan lagi helikopter tempur tajuk helikopter tempur kombatan nasional. Dengan modal penguasaan platform dasar pembuatan helikopter, PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Dislitbang TNI Angkatan Darat merumuskan sosok helikopter tempur gunship rancangan sendiri. Tapi perlu dicatat, helikopter yang diberi label Gandiwa masih dalam tataran konsep. Paling banter baru dalam tahap proof of concept POC. Berbeda dengan UAV, Unmanned Aerial Vehicle atau drone wulung untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara yang prototipenya terbilang sudah sukses mengudara. Gandiwa adalah panah sakti milik Arjuna yang dilengkapi tabung berisi panah tak hingga jumlahnya. Dalam konsepnya, heli tempur Gandiwa memiliki kemampuan menyergap target darat seperti infanteri dan kendaraan lapis baja dan mampu membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri. Selain memberikan dukungan udara bagi pasukan darat, Gandiwa merupakan anti-tank untuk menghancurkan kendaraan lapis baja lawan. Singkat kata, peran Gandiwa tak ubahnya AH-64E Apache. Gandiwa nantinya dilengkapi 2 engine dengan 4 pilah blade komposit dan dilengkapi wing pylon untuk mensupport persenjataan yang dibawa. Basis platform Gandiwa mencomot dari struktur NBEL 412. Termasuk main rotor, tail rotor, engine, dan gearbox tidak mengalami perubahan besar dari basis NBEL 412 yang dilengkapi 2 mesin Freight and Whitney PT-6T 3D Twin Pack
Namun, avionik dan sistem diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan utama helikopter serang. Untuk memudahkan pilot dalam menjalankan misi digunakannya Glass Cockpit Avionics System. Penambahan sistem senjata dan firing control juga menjadi hal utama dalam pengembangan helikopter ini. Berat dan distribusi berat tidak berubah banyak dari basis NBL 412, namun penumpang dan payload yang biasa dibawa diganti menjadi senjata dan amunisi. Senjata yang digunakan pada helikopter tempur ini dapat mencakup autocannon mesin gun, roket, dan peluru kendali, seperti Hellfire, konfigurasi gandiwa yang tandem seat, khas helikopter tempur. Posisi pilot ada di bagian belakang dan gunner ada di kokpit bagian depan. Mengenai kiblat gandiwa dengan platform NBL 412 boleh jadi karena kedekatan PT Dirgantara Indonesia dengan pihak Bell Helicopter Textron, sehingga akan lebih mudah dalam urusan negosiasi, izin, lisensi, dan kaitan lain seperti TOT untuk kiblat avionik dan sistem senjata. Tak pelak, gandiwa mengusung standar teknologi NATO yang memang sudah akrab di kalangan industri strategis dalam negeri. Bila melihat dari sisi desain, nampak bahwa gandiwa merupakan hasil konsep gado-gado antara AH-64E Apache dan AH-1 Cobra. Sentuhan Apache terlihat dari adopsi kain gun laras tunggal M230 kaliber 30 mm. Berikut pada konfigurasi roda, sementara sentuhan AH-1 Cobra terlihat pada rancangan bentuk kokpit, konfigurasi mesin, dan posisi hardpoint untuk senjata. Sebagai informasi, AH-1 Cobra satu induk produksi dengan NBL 412, yakni dibuat Bell Textron di Amerika Serikat. Dan kabar berembus, Presiden Prabowo Subianto kini telah meninjau semua proyek strategis militer Indonesia termasuk proyek mangkrak seperti Gandiwa dan I-22 Sikatan. Karena konsep Prabowo sendiri menginginkan kualitas pengembangan produk lokal di semua lini, maka proyek helikopter Gandiwa dan I-22 Sikatan akan diterobos dengan segala cara dan teknologi yang ada. Sesuai dengan pepatah Turki mengatakan, berpikir boleh berpikir, berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Namun jangan engkau terus berpikir karena hidangan santapan malam bisa terlanjur dingin. Ketika engkau meninggal, temanmu akan menuliskan angka besar di batu nisanmu, pergi dan lakukan. Nah, itu informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.